Selamat datang di acara devotion bagi teman-teman yang baru hadir. Kita akan membahas pengajaran hari ini yang merupakan bagian terakhir dari seri tentang sifat Allah. Ini harus kita selesaikan hari ini karena bulan depan tidak ada devotion. Mungkin nanti kalau saya melihat ke depan baru di bulan September kita akan mengadakan devotion lagi. Tapi masih tetap ada acara-acara Charis dan AWM di hari-hari minggu-minggu bulan yang akan datang. Ya, jadi tapi untuk devotion ini akan menjadi sesi terakhir dari pengajaran tentang sifat Allah. Dan menurut saya pengajaran ini penting untuk membawa kita kepada pengenalan yang lebih dalam tentang Tuhan kita. Karena Alkitab berkata bahwa kalau ada orang mau bermegah, janganlah bermegah karena engkau cantik atau ganteng, atau pintar atau kaya. Tapi bermegahlah karena engkau mengenal Tuhan. Itu harus menjadi fondasi kita bermegah bahwa kita mengenal Dia. Dan tujuan saya menyampaikan firman Tuhan tentang sifat Allah adalah agar Anda semua bisa berkata, saya mengenal Dia. Itu kerinduan saya. Oleh karena itu, kita telah membahas sampai hari ini dua sifat Allah yang fondasional, yaitu Allah itu baik, Allah itu kasih. Tetapi ada masih banyak lagi sifat-sifat Allah yang belum kita sempat bahas oleh karena keterbatasan waktu. Seperti Allah itu kudus, Dia setia, Dia adil, banyak sekali. Anda bisa baca itu di Alkitab. Tetapi pada hari ini saya akan menutup seri ini untuk membahas beberapa kesalahpahaman yang ada di tengah-tengah anak Tuhan, orang Kristen tentang sifat Allah. Walaupun kita telah membahasnya, ada hal-hal yang mungkin rumit untuk kita pahami dari firman Tuhan. Atau mungkin selama ini kita telah disalah ajarkan sehingga kita berpegang kepada sesuatu yang salah. Dan itu kita perlu luruskan sehingga kehidupan kita berubah. Kalau Anda berpegang kepada satu ketidakbenaran, hidupmu tidak akan lurus jalannya. Terang Tuhan tidak akan ada dalam hidupmu. Dan tentu kita tidak ingin kita mengalami itu. Jadi saya berharap berdoa Bapak Ibu buka hatimu untuk menerima apa yang saya mau sampaikan. Akan ada dua hal yang saya mau bahas hari ini. Dan ini banyak ayatnya. Tapi karena saya menggunakan ayat-ayat untuk membuktikan apa yang saya sampaikan kepada Anda. Kita akan membahas mengenai pencobaan dari Allah. Seringkali ini membingungkan banyak orang. Bahwa kalau kita tahu, kita baca Allah itu baik. Kenapa Dia mencobai kita? Kenapa Allah mencobai Yesus di padang gurun? Kenapa Allah mencobai Abraham? Kenapa Allah mencobai mereka semua? Apakah saya juga dicobai? Katanya Dia baik. Mana yang benar? Nah, ini kita akan bahas karena hal ini membingungkan banyak orang. Mudah-mudahan Anda bisa mengerti nanti setelah selesai saya menyampaikannya. Yang kedua mengenai murka Allah. Katanya Allah kasih. Kok kenapa Dia murka? Di perjanjian lama banyak sekali orang yang mati dibunuh dihukum oleh Tuhan. Dan banyak sekali kejadiannya tidak benar yang sekarang kita lihat di masyarakat kita. Bagaimana kita bisa mengatakan Allah itu kasih? Nah, kita akan mencoba membahasnya apakah murka Allah itu masih ada. Dan kalau kita baca di Ibrani 12 ayat 6 sampai dengan 8 kalau boleh ditayangkan. Di situ dikatakan Tuhan menyesahkan dan mengganjar kita. Loh, katanya Dia kasih, kok kita disesah, diganjar? Apa artinya ganjaran Tuhan? Apa yang dimaksud di situ? Nah, itu yang kadang-kadang kalau kita tidak diberikan pengertian, pengajaran, kita akan menyimpulkan, oh Tuhan gak sebaik yang kita kira. Tuhan kasih, tapi hal-hal tertentu kasihnya gak nampak. Jadi kita mulai mengaburkan apa yang sebenarnya tidak kabur. Ya, jadi jangan sampai kita masuk ke dalam kekaburan kegelapan itu. Nah, jadi saya akan berusaha membahasnya. Ya, kita mulai dengan mengenai pencobaan dari Allah. Apakah Allah mencobai kita? Nah, kita sudah tahu dari Yakobus 1 ayat 13 bahwa Allah tidak mencobai kita dengan yang jahat. Allah tidak bisa dicobai dengan yang jahat. Bahkan memikirkan hal yang jahat saja Dia gak bisa. Maka itu Dia katakan kepada kita, pikirkan apa yang baik, yang sedap, yang suci, yang kudus di Filipi 4. Kenapa? Karena Dia berpikir seperti itu. Dia gak bisa memikirkan hal yang jahat, hanya manusia memikirkan yang jahat. Ya, jadi kita harus mengerti, apakah Allah mencobai kita? Nah, kalau Anda baca di Alkitab, kata mencobai dan kata menguji dalam bahasa aslinya bahasa Yunani sama.
yaitu peirazo. Bahasa Yunaninya, saya bukan ahli bahasa. Tapi saya harus mendalaminya ke dalam bahasa aslinya untuk memberikan pengertian kepada Anda bahwa pencobaan dan pengujian sama. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah siapa yang mencobai dan siapa yang menguji. Apa motivasi orang mencobai atau menguji kita? Karena maknanya sama. Jadi apakah Anda menggunakan kata mencobai atau kata menguji dalam bahasa aslinya sama. Nah, jadi kita mau katakan di sini sekarang bahwa berdasarkan apa yang kita sudah pahami mengenai istilah atau arti dari kata mencobai atau diuji, pertanyaannya, apakah Allah mencobai atau menguji kita? Motivasi dia tidak pernah jahat, tidak pernah kejahatan melintas di pikiran Allah. Jadi kalau dia mencobai kita, dia pasti mencobai kita dengan sesuatu yang baik. Itu pegang kebenaran ini. Dia tidak bisa mencobai manusia dengan yang jahat, tetapi dia mencobai kita dengan yang baik. Apakah itu berarti dia mencobai kita? Yes, pasti. Dia pasti mencobai, dia pasti menguji kita. Tapi ada tujuannya. Nah, seringkali kita baca Alkitab, kita menyimpulkan bahwa apapun yang kita baca itu berlaku mentah-mentah untuk kita. Sebagai contoh, Matius 4 ayat 1 berkata, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Wah, itu lihat tuh buktinya. Allah mencobai Yesus. Allah tidak mencobai Yesus. Allah membawa Yesus ke padang gurun, Roh Kudus membawanya untuk dicobai oleh iblis. Artinya karena si iblis adalah pihak yang mencobai, sudah pasti tujuannya jahat. Nah, mengapa Allah membawa Yesus dicobai oleh iblis? Karena dia adalah juru selamat manusia. Dia harus bisa merasakan apa yang umatnya rasakan pada saat dicobai. Maka itu kalau Anda baca di Ibrani 4 ayat 15. Ayat ini berkata begini, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai. Kapan? Di padang gurun. Hanya tidak berbuat dosa. Nah, jadi Tuhan Yesus harus dicobai. Maka itu dia harus dibawa oleh Roh Kudus kepada gurun untuk menjadi juru selamat. Jangan sekali-kali katakan kepada dirimu, kalau begitu nanti saya dibawa Tuhan untuk dicobai oleh iblis. Anda bukan juru selamat. Jangan sekali-sekali Anda mengaplikasikannya kepada dirimu. Nah, jadi pencobaan itu pasti ada dalam hidup ini, dicobai, diuji. Anda harus lihat siapa di baliknya dan apa tujuannya. Tapi saya mau katakan kepada Anda, Tuhan pasti menguji kita. Tapi kita harus cari tahu apa tujuannya. Sudah pasti karena dia adalah baik. Allah itu baik, dia tidak bisa berbuat jahat, tidak bisa memikir yang jahat. Kalau dia menguji kita, pasti tujuannya baik. Dia tidak bisa mencobai manusia dengan yang jahat. Nah, mengapa dia menguji kita? Dia menguji kita untuk mengeluarkan iman yang ada di dalam diri kita. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saya kasih ilustrasi. Seandainya seorang orang tua ingin mendidik, membuat anaknya yang baru bayi, yang baru berumur berapa bulan untuk bisa berjalan, apa yang dia harus lakukan kepada anaknya? Dia menyuruh anaknya, mengujinya untuk berjalan 1 meter ke arahnya. Dia harus melatihnya, anak ini untuk bisa berjalan. Ototnya itu harus dikeluarkan sebagai orang tua yang bertanggung jawab. Pada saat anak kecil ini
mulai berusaha berjalan, lalu dia jatuh kesakitan, apakah itu disebabkan oleh orang tuanya? Tidak. Apakah anak itu akan berkata, lihat orang tuaku menghukum aku. Aku jatuh dan sakit, itu karena orang tuaku. Tidak. Yang membuat dia jatuh dan sakit bukan orang tuanya, tetapi situasi di hidup ini. Tapi orang tuanya mendidik anaknya itu untuk berjalan, mengembangkan ototnya biar pada saat dia dewasa nanti, dia bisa menjadi orang dewasa yang perkasa. Kalau orang tuamu saja bertanggung jawab, apalagi Tuhan Allah kita. Masa dia melahirkan kita baru, ciptaan baru, lalu diam dia saja melihat kita dari jauh? That's not our God. Itu bukan Tuhan kita. Dia ingin terlibat di dalam setiap kehidupan Anda dan saya. Dan dia akan selalu menguji iman kita agar iman kita itu bertumbuh, berkembang menjadi otot iman yang kuat. Sehingga kita menjadi umat pemenang yang sudah dinubuatkan sebelum kita lahir. Itu tugas dia sebagai Bapa yang baik. Jadi janganlah kita takut kalau diuji Tuhan. Justru itu adalah cara Tuhan untuk mengeluarkan iman sehingga setiap janji-janji Tuhan bisa dialami di dalam kehidupan kita. Semua janji Tuhan adalah ya dan amin. Artinya it's there for you to take. Kalau tidak ada iman untuk meraihnya, Anda nggak bisa mengalaminya. Walaupun Anda berdoa, berpuasa dengan menangis-nangis. Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab siapa yang datang kepada dia, dia mesti percaya Allah itu ada. Dan dia memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Amin. Jadi dia pasti akan menguji kita. Bagaimana cara dia menguji kita? Itu pertanyaan berikutnya. Mudah Bapak Ibu. Dia menguji kita lewat firman. That's all. Hanya itu. Gak ada tambahannya. Jangan ditambah-tambahin. Cara Tuhan menguji anak-anaknya hanya satu cara. Lewat firman. Saya akan kasih ayatnya nanti dan saya akan kasihkan ilustrasi dan bukti-buktinya. Sama seperti nanti di akhir zaman dia akan menghakimi kita. Dengan cara apa dia menghakimi? Lewat firman. Sama dengan cara yang sama dia sekarang menguji kita, mempersiapkan kita lewat firman. Firman itu penting untuk dipelajari dengan baik dan benar. Dan direnungkan siang, pagi, siang, sore, dan malam. Saya akan kasih contoh ilustrasi mengenai Yusuf. Yusuf mendapat mimpi, 2 mimpi. Di dalam 2 mimpinya itu, Tuhan berbicara dia lewat mimpi. Tuhan bisa berbicara kepada kita lewat berbagai macam cara. Lewat firman, lewat mimpi, lewat orang, bahkan lewat keledai. Ada yang pernah dengar Tuhan bicara lewat keledai? Jangan sampai ada di sini. Tapi di Alkitab ada. Itu menandakan sudah parah kondisimu. Nah, jadi Tuhan berbicara kepada Yusuf lewat mimpi bahwa dia nanti akan menjadi seorang penguasa. Sehingga anak-adik saudara-saudarinya dan bapaknya akan tunduk kepada dia. Dan mereka marah mendengar dia menceritakan mimpinya. Ini mimpi ilahi. Jadi perkataan Allah dalam mimpi itu adalah ujian atas iman Yusuf. Apakah dia mau percaya apa tidak? Coba kita baca Mazmur 105 ayat 19. Saya harus bacanya dalam bahasa Inggris karena bahasa Indonesianya kurang begitu jelas.
Dikatakan begini, until the time that this word came, sampai titik di mana firman itu datang, the word of the Lord tried him. Firman Tuhan itu menguji dia. Firman Tuhan itu menguji Yusuf. Firman Tuhan itu yang dia terima lewat mimpi, janji Tuhan itu kepadanya, itu menguji dia sampai itu menjadi kenyataan, apakah dia akan tetap berpegang teguh dan berteguh dan percaya kepadanya bahwa itu akan terjadi. Itu ujian. Setiap firman Tuhan yang Anda dengar dan menjadi rema, itu menjadi ujian bagimu apakah Anda akan percaya dan berpegang teguh sampai Anda melihat hasilnya atau tidak. Yang menentukan melihat hasilnya nanti bukan Tuhan, kita. Paham? Maka itu penting untuk kita diuji Tuhan terus lewat firman-Nya biar kita terbiasa menggunakan iman kita. The victorious faith, iman yang mengalahkan dunia. Nah, jadi pada waktu perkataan Tuhan itu adalah ujian bagi Yusuf. Jadi pada waktu Yusuf itu selama 13 tahun berpegang teguh kepada firman Tuhan, janjinya Tuhan yang datang lewat mimpi. Selama 13 tahun dia mengalami pencobaan dari dunia, dari iblis, dan dari orang-orang yang jahat. Itu pencobaan bukan dari Tuhan. Tuhan menguji dia lewat firman-Nya. Dunia, iblis, manusia jahat mencobai dia untuk menggagalkan rencana Tuhan tergenapi atas hidupnya. Jadi ada terjadi dua peperangan dalam kehidupan orang Kristen. Dari luar, pencobaan si jahat, ujian dari dalam yang datang dari Tuhan. Mana yang akan menang? Anda yang memutuskan, bukan Tuhan. Tapi jangan takut, kita baru perjamuan kudus. Janjinya dia tidak akan meninggalkan, membiarkan kita. Anda mau 100 kali gagal, dia gak pernah meninggalkan kita sampai kita berhasil. Ingat itu. Just remember that. Ini gunanya perjamuan kudus. Anda boleh gagal 101 kali. Semua orang boleh meninggalkan Anda. But the Lord that we serve, Tuhan yang kita sembah, will never leave you, will never forsake you. Jadi, karena Yusuf menolak semua pencobaan dari luar dan berpegang teguh kepada ujian firman Tuhan yang dia pegang, dia melihat rencana Tuhan digenapi dan menjadi penguasa. Maka itu Yakobus 1 ayat 2 dan 4 berkata begini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab berbagai-bagai pencobaan dari luar. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu dari dalam, dari Tuhan, janji Tuhan. Pegang apa kata Tuhan tentang situasimu sekarang. Anda mungkin punya hutang banyak. What does God say about that? Dia benci hutang. Dia berkata, kamu tidak akan berhutang lagi. Aku akan memberkatimu sehingga kamu tidak terbelenggu lagi dengan hutang. Karena dia peduli. Kalau Anda mendapatkan rhema word, perkataan Tuhan seperti itu, pegang. Dengan situasi dari luar masuk, bagaimana cara Anda menghalangi situasi pencobaan dari luar masuk? Dengan Anda pegang ujian iman dari Tuhan lewat firman-Nya dengan teguh. Pada waktunya Anda akan melihat hasilnya. Jika Anda tidak give up, menyerah. Jadi Tuhan, kalau kita boleh bacakan lagi, baca Yakobus 1 ayat 2 dan 4.
Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan yang bukan dari Tuhan, kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu yang di dalam menghasilkan ketekunan, ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Tuhan tidak ingin kamu kekurangan. Kalau Anda kekurangan apapun, kesehatan, keuangan dalam hidupmu, Anda harus baca ayat ini, ingat ada pencobaan dari luar, ada ujian iman dari dalam. "20 tahun yang lalu, saya mengalami krismon pribadi. Hutang banyak. Hutang sudah tidak bisa lagi, kita nggak bisa membayangkan bagaimana kita bisa melunasinya. Pada suatu saat kita ke gereja dan Pak Gembala berkata begini. Mereka sedang membangun satu gedung bangunan. Dan Gembala berkata begini, saya mendapat pesan dari Tuhan. Kalau Anda menabur untuk pembangunan gedung ini, Tuhan berkata, selama 20 bulan Anda menabur, karena dibutuhkan 20 bulan untuk membangun gedung ini, Tuhan berkata dia akan mengembalikan kepadamu 100 kali lipat. Tahun 2006, saya dan Angeline waktu mendengar itu, kita bilang kita perlu merespon. Padahal gak punya duit, boro-boro 1.100.000 aja susah. Tapi gak tahu kenapa kita berdoa, berpegangan tangan, kami mau Tuhan mengikuti apa yang Engkau sampaikan mengenal dari Pak Gembala. Kami akan menabur setiap bulan 1 juta rupiah, sepakat. Habis buat kesepakatan, mateng, dari mana gue bisa bayar 1 juta? Mikirnya belakangan. Pernah gak Anda mengalami itu? Pasti pernah kan? Gak apa-apa. Gak tahu bagaimana kita bisa melewati 20 bulan, bayar menabur 1 juta setiap bulan. Pada waktu datang bulan ke-21, 1 juta kali 20 kali 100 saya terima. 2 miliar rupiah. Lunas utang. Saya pergi berangkat ke Israel, saya ajak gembala saya, let's go. Kita ke Israel. Ujian itu dari iman itu diuji, mau percaya enggak? Godaan banyak dari luar, tetapi ujian dari Tuhan untuk menolong kita, mengembangkan iman kita, dan menggenapi janji Tuhan dalam hidup kita. Jangan menolak ujian dari Tuhan. Setiap firman itu adalah ujian bagi kita mau percaya apa tidak. Sama seperti pegawai istana datang kepada Tuhan Yesus, anakku sakit tolong. Anakmu sudah sembuh, pulang aja. Itu ujian terhadap iman dia mau percaya enggak. Dia merenungkan, akhirnya dia pulang juga, dia percaya. Setelah dia sampai rumah, udah sembuh anaknya. Jam berapa sembuhnya? Dia pengen tahu. Itu ujian iman. Setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan mengandung janji. Dan itu adalah ujian untuk kita mau percaya apa tidak. It's up to you. Tuhan gak maksa. Tapi dia mau menolong. Karena dia berkata kepada kita, semua janji-janjiku untuk kamu, semua kesehatan, kemakmuran, sukacita, damai sejahtera, itu adalah ya dan amin. Bukan hanya janji, aku akan menolongmu untuk juga menggenapinya. Ya, jadi jangan menolak ujian dari Tuhan. Sama seperti Abraham. Abraham juga diuji. Kenapa? Untuk mengeluarkan imannya. Karena apa? Itu kan terjadi saya gak akan baca karena waktu ya. Itu kejadian di Kejadian 22. Tuhan Allah menguji Abraham di Kejadian 22. Tetapi di Kejadian 15 dia sudah buat perjanjian dengan Abraham. Artinya perjanjian itu akan digenapi pada saat ujian itu lulus.
Maka itu kalau Anda baca di Kejadian 22 ayat 15-18, coba boleh ditayangkan dengan cepat. Kejadian 22 ayat 15 sampai dengan 18, mereka malaikat Tuhan atau Tuhan Allah, saya nggak bisa membedakan karena kadang-kadang ayat kita mengatakan Tuhan Allah, maksudnya malaikat Tuhan tapi maksudnya Tuhan. Dia berkata gini, untuk kedua kalinya, Kejadian 22 ayat 15 atau 16 coba. Ya, jadi katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikian firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, ayat 17, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu tidak akan menduduki kota-kota musnahnya. Jadi artinya perjanjian yang telah diberikan Tuhan di Kejadian 15, 16, 17 diteguhkan, dikuatkan, dikokohkan lewat ujian iman. Dan itu akan terjadi. Jadi ujian terhadap iman kita itu penting. Dan Tuhan bisa pakai siapa saja yang untuk menolong kita. Tapi Dia kasih firman untuk menguji kita apa kita mau percaya apa tidak. Dan Dia akan menolong kita untuk menggenapinya dengan caranya yang ajaib. Oke, waktu sudah tidak banyak lagi. Saya harus masuk ke tahap yang kedua. Mengenai murka Allah. Apakah murka Allah itu masih ada? Kalau kita baca di Ibrani 12 ayat 6 sampai dengan 8. Di situ bicara mengenai Tuhan Allah menyesah kita atau Dia mengganjar kita. Apakah ini sama dengan apa yang dialami oleh bangsa Israel di Perjanjian Lama? Karena kalau kita baca di Roma 1 ayat 18, di situ dikatakan sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Artinya murka Allah itu dinyatakan kepada manusia kapan? Pada waktu Dia memberikan hukum Taurat. Hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel untuk menghukum mereka, bukan untuk menolong mereka. Kenapa? Karena bangsa Israel ini bebal sekali. Mereka tegar tengkuk, sudah bisa dibilang mereka melihat begitu banyak mujizat. Tuhan melakukan begitu banyak kebaikan, menolong mereka, memberkati mereka. Masih juga mereka tidak setia kepada Tuhan Allah. Anda tahu, dari 2-3 juta bangsa Israel yang keluar dari Mesir, 2-3 juta. Yang masuk ke tanah perjanjian cuma 2 orang. Plus mereka yang berada di bawah umur 20 tahun yang lahir di padang gurun. Sisanya mati semua di padang gurun. Kenapa? Karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka sampai mengorbankan anak-anak mereka ke dewa Molek. Mereka menyembah allah-allah lain. Mereka begitu bejatnya sehingga Tuhan harus menghukum mati mereka. Murka Allah dinyatakan atas bangsa Israel atas kebejatan mereka. Apakah murka Allah masih ada sekarang? Tidak. Kenapa? Karena Yesus telah menanggung semuanya di atas salib. Maka itu Anda mesti baca di kitab Yesaya 53 yang mengatakan bahwa semua dosa-dosa kita dulu, sekarang, sampai selamanya telah ditanggung. Sekarang kita berada di masa grace, masa dispensasi anugerah, di mana dosa tidak lagi diperhitungkan kepada kita, tapi diperhitungkan kepada Yesus. Jadi tidak ada murka Allah di zaman grace sekarang. Tetapi nanti pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali, murka Allah akan dinyatakan. Bukan kepada kita, kepada orang-orang yang tidak percaya. Jadi akan ada murka Allah nanti. Tapi sekarang tidak ada murka Allah di masa dispensasi grace. Yang ada sekarang adalah didikan Allah. Itu yang dinyatakan di kitab Ibrani 12 ayat 6 dan 8 kalau kita boleh baca. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau Tuhan mengasihimu, Dia pasti menghajar Anda. Bukan menghajar pakai bencana alam, sakit penyakit, kebangkrutan. Bukan. Nanti saya kasih tahu bagaimana cara Tuhan mendidik kita. Ini adalah semua bagian dari didikan Allah. Anda harus ngerti didikan Allah. Tuhan tidak menghukum kita di masa grace, Dia mendidik kita.
Ya, ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran, ayat 8, yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tapi anak-anak gampang, anak-anak hasil zina. Itu maksudnya. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya yang di bumi kita boleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia mengajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusannya. Kekudusan itu bukan berarti pakai salib ke gereja setiap hari berdoa berpuasa. Kekudusan itu di Alkitab berarti Anda memisahkan dirimu dari dunia. Itu arti kekudusan. Kalau Anda mau kudus, gampang. Kalau Anda sudah lahir baru. Kalau Anda pergi keluar, jalan-jalan di Jakarta banyak debu kotoran, cara Anda membersihkan dirimu bagaimana? Mandi kan, pakai sabun. Cara Anda membersihkan dirimu dari bergaul dengan orang-orang fasik di luar sana, cara Anda membersihkan dirimu adalah mandi firman. Kalau Anda mandi sabun 2 kali sehari, mandi firman minimal 2 kali sehari. Pagi sebelum keluar rumah, malam sebelum tidur. Bersihkan jiwamu. Itu maksud daripada kekudusan. Bukan ke gereja berdoa bersyafaat, berpuasa. Pakai firman, patahkan segala perkataan-perkataan dunia yang negatif, yang buruk, yang menghambat kamu, mencobai kamu dengan hal-hal yang negatif. Patahkan pakai firman. Mandi firman setiap hari Bapak Ibu. Nah, jadi Tuhan mendidik kita. Apa tujuan Tuhan mendidik kita? Agar kita dewasa. Pada saat kita dewasa, kita bisa punya anak. Benar nggak? Secara jasmani. Secara rohani, agar kita dewasa rohani dan kita berbuah banyak. Maka itu kitab Kejadian 1 ayat 28, tugas yang dia berikan kepada Adam dan Hawa, beranak cuculah dan berbuah banyak. Bukan punya anak banyak, punya anak rohani banyak. Fruitfulness. Yesus mengulangi di Yohanes 15. Aku ingin kamu berbuah banyak dan buahmu tetap. Sama, Tuhan itu peduli kepada kehidupan kita. Dia ingin kita berbuah. Bukan hanya punya uang Bapak Ibu. Uang itu penting, tapi itu sarana. Jangan fokus kepada uang, fokus kepada tujuan. Dia punya tujuan agar kita semua berbuah kebenaran diri, berbuah memiliki anak-anak rohani. Dia ingin kita berbuah. Kalau Anda tidak dewasa rohani, Anda gak bisa punya buah. Maka itu pemuritan itu mutlak bagi setiap anak-anak Tuhan. Mutlak. Waktu saya lahir baru, nanti hari Selasa saya merayakan saya lahir baru 24 tahun. Waktu saya lahir baru 14 April 2002, begitu saya keluar dari air, besok saya pulang ke rumah, saya langsung, Tuhan, aku butuh seorang mentor. Aku gak ngerti mau hidup seorang Kristen tuh kayak gimana. Dia berikan saya seorang mentor tahun itu dan bagus tapi gak membuat banyak perubahan dalam hidup saya, tapi menolong saya. Tapi 2013 saya berjumpa dengan Andrew Wommack, hidup saya berubah total. Maka itu Tuhan perintahkan saya untuk mendirikan sekolah ini. Karena saya sudah ngalaminya. Pemuritan itu mutlak. Jangan nego. Gak usah harus dikeris di mana saja. Jadi Tuhan itu mendidik kita biar kita berbuah banyak. Dewasa dan berbuah banyak. Bagaimana cara dia mendidik kita? Lewat firman, lagi-lagi lewat firman. Lewat Roh Kudus. Yang ketiga, lewat spiritual mentor. Pemimpin rohanimu. Saya memiliki mentor rohani terbaik di dunia, namanya Andrew Wommack. Saya bersyukur saya dimentor oleh dia. Kita semua dimentor secara nggak langsung oleh dia.
dengan pengajaran yang sangat sehat sekali. Jangan Anda abaikan didikan Tuhan lewat firman-Nya, lewat Roh Kudus, dan lewat orang-orang yang Dia tempatkan di atas dirimu. Saya tutup dengan kesaksian. Didikan Tuhan itu menyakitkan. Saya mau kasih tahu. Tapi bukan dengan kayu, bukan dengan bencana. Dia gak mendidik kita seperti itu. Itu bukan dari Tuhan. Tuhan gak bisa dicobai dengan yang jahat. Tolong Bapak Ibu, teguhkan itu di dalam pikiranmu. Semua yang jahat bukan dari Tuhan. Bahkan Anda bokeh pun itu bukan dari Tuhan. Walaupun itu kesalahanmu, itu bukan dari Tuhan. Ya, nah kesaksian sebelum saya tutup. Mengenai didikan Tuhan. Bahwa Dia pakai firman, pakai Roh Kudus, pakai orang-orang di sekitar kita. Andrew Wommack datang tahun 2016 ke Indonesia untuk mengadakan acara 3 hari. Saya sebagai orang yang mendirikan Andrew Wommack Ministries Indonesia menyambut dia, membawa dia keliling. Lalu dia tanya, oke, apa saja yang kamu telah lakukan dalam mempersiapkan untuk acara event yang nanti akan diadakan 3 hari, dia akan adakan seminar. Saya bilang, saya mengundang banyak gereja-gereja. Saya mengundang mereka, saya untuk datang dilatih bagaimana mendoakan sebagai cara untuk saya masukkan charis ke dalam gereja mereka biar mempromosikan charis. Itu bagus gak? Mulia gak? Bagus. Anda tahu apa yang Andrew bilang? Dia pegang saya begini. Itu namanya politik. Itu namanya politik. Kamu menggunakan satu sarana, kamu sisipkan motif terselubung di dalamnya. Itu politik. Sakit. Diganjar Tuhan tuh sakit. Tapi setelah 1,5 bulan saya bisa mengatasinya. Saya baru ngerti. Kalau kamu mau jadi pemimpin rohani, kamu harus punya hati yang tulus. Di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Jangan ada motif terselubung. Paham Bapak Ibu? Tuhan mendidik kita agar kita dewasa. Dan kita berbuah banyak. Dan buahnya tetap. Saya berdoa setiap dari Anda akan mengalaminya. Mari kita bangkit berdiri. Kita satukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh ditabur tempat ini. Kami berdoa Tuhan setiap jiwa di tempat ini menangkapnya. Karena Tuhan, Engkaulah yang memberikan pengertian. Karena Roh Kudus, Engkau menuntun semua orang kepada kebenaran-Mu. Engkau yang mengingatkan kami akan pengajaran-pengajaran yang kami telah terima. Karena kami tahu tujuan dari semua itu adalah untuk mendidik kami. Sehingga kami menjadi anak-anak rohani yang dewasa. Dan menghasilkan buah. Dan buah kita tetap. Karena dengan cara itulah kita menjadi murid-murid Yesus. Memuliakan-Mu lewat kehidupan kami. Bapak terima kasih karena Engkau telah berbicara lewat kebenaran firman di tempat ini. Kami percaya kami akan melihat buahnya yang akan memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. You want me well. Well, well, well. You made me whole. And it is well with my soul. You want me well. Well, well, well. Your grace made a way so my heart now can say, you want me well.